Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempat hadir pada maghrib ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkat, rahmat dan inayahnya, sehingga kita diperkenankan untuk hadir di tempat ini melaksanakan salah satu kewajiban, yakni dengan sholat maghrib, dan dilanjutkan dengan ta'lim, di mana ta'lim ini adalah merupakan pendukung kesempurnaan daripada pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, karena beliaulah yang mengantar manusia dari alam yang hina menuju ke alam yang terang benderang, dan mengantar kita semua yang ada pada hari ini ke alam yang ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat membedakan yang mana hak dan yang mana batil, yang mana perilaku-perilaku baik dan yang mana tergolong perilaku-perilaku buruk berdasarkan dengan kaidah-kaidah Islam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi pengajian pada maghrib ini adalah introspeksi keimanan. Berbicara masalah introspeksi keimanan tentunya adalah kita mau berbicara persoalan penilaian. Penilaian adalah salah satu bentuk penjaringan keberhasilan setelah melakukan sesuatu atau setelah mengikuti pendidikan. Nah, seperti halnya kita semua ini di Bikers Muslim yang pengajiannya aktif maghrib dan subuh, maka sudah beberapa bulan ini keaktifannya, bahkan pengajian akbar besar kita telah laksanakan. Oleh karenanya saya angkat materi masalah bagaimana menilai diri. Kenapa? Persoalan keimanan, kalau menurut baginda Rasulullah SAW, orang yang beriman itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah ada orang yang beriman dalam keadaan di tepi, di pinggir. Kemudian yang kedua, ada orang yang beriman sudah berada di tengah-tengah, dan ada yang orang yang beriman memang dalam tingkat tinggi. Nah, inilah yang kita mau nilai, dan bisa kita menilai diri kira-kira keimanan kita sudah berada di level mana. Karena persoalan sholat itu umum kita lakukan semua. Kalau salat yang kita lakukan kita mau ukur keimanan sulit, maka yang harus kita nilai bagaimana beristiqomah terhadap ibadah yang dilaksanakan. Persoalan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu
khairu itma'anna bihi wa in asabathu fitnatu in qalaba ala wajhihi asirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, tetaplah ia beriman kepada Allah. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, inilah yang kita mau bahas. Karena apabila keimanan kita cuma berada di tepi, di pinggir-pinggirnya saja, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dampaknya ada dua yang akan terjadi. Apabila ia memperoleh kebaikan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap beriman dan bahkan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, doanya yang diminta dalam doa tidak segera dikabulkan, maka dampaknya boleh ia balik ke belakang, artinya pindah dari ketetapan iman itu. Maka perlu dipahami, apabila kita telah beriman lalu kemudian mundur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya orang-orang yang sangat rugi, nyata-nyata orang-orang yang sangat rugi. Adapun persoalan yang demikian, maka mungkin bisa kita introspeksi diri masing-masing, bagaimana keimanan saya. Dan ada triknya untuk mengetahui tingkat keimanan kita. Apabila kita bersama, taruhlah dalam kelompok Bikers ini, kalau kita bersama dengan teman-teman tiba waktu sholat, maka tentunya kita sama-sama pergi sholat. Tapi untuk menilai apakah saya ini sudah betul beriman dan berada dalam tingkat tinggi, cobalah kita menyendiri dan mengasingkan diri, berada di tempat yang tidak ada orang yang kita kenal. Bahkan sekalipun berada kita pada lingkungan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, apabila kita berada dalam lingkungan yang memisahkan diri atau bersendiri, dan di lingkungan orang-orang yang tidak beriman, apakah kita tetap beriman? Apakah kita tetap istiqomah tentang pelaksanaan sholat? Apabila azan maka kita langsung ke masjid, kita segera melaksanakan sholat, atau kita tunda-tunda sebentar-sebentar saja? Nah, ini keimanan. Apabila kita menyendiri, keluar terpisah dari teman-teman komunitas, lalu kemudian masuk waktu sholat misalnya, lalu ada muncul perasaan di dalam hati bahwa sebentar-sebentar baru sholat, maka ini bisa kita nilai keimanan kita sebenarnya baru di tepi. Tapi apabila azan dikumandangkan tanpa dengan komentar, tanpa dengan pertimbangan, tanpa dengan berpikir, maka kita langsung tinggalkan apa yang kita lakukan pada saat itu dan menuju ke masjid. Itulah sebenarnya iman yang sudah tingkat tinggi, karena hati ini sudah secara spontan bergerak, menggerakkan jasadnya untuk melaksanakan ibadah. Tapi saya pikir ini rata-rata yang terjadi. Kalau sendiri, ya terkadang begitu, tidak ada koneksi dan tidak ada pengaruh dari orang banyak, biasa ditunda-tunda. Nah, inilah triknya bagaimana caranya untuk menilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita mengatakan diri bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk mengukur apakah berada di level yang tengah-tengah, maka bagaimana triknya? Apabila tiba waktu sholat, waktu melaksanakan ibadah yang lain, dan kita berada pada lingkungan orang-orang yang keimanannya rendah, maka yang harus kita nilai diri sendiri, apakah mengikuti panggilan Allah melaksanakan ibadah, ataukah mengikuti ajakan daripada orang-orang yang ada di lingkungan kita yang enggan atau yang malas melaksanakan ibadah. Apabila kita bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan teman-teman di Bikers yang dinyatakan sebagai istiqamah terhadap salatnya, mungkin bersama, tapi ketika kita berada di lingkungan orang lain yang mungkin ibadahnya yang penting dilakukan, lalu kemudian kalau kita terpengaruh dengan lingkungan itu, berarti keimanan kita baru di tengah-tengah, ya. Jadi perbedaannya mungkin tadi yang pertama, karena biasa terkadang tidak bisa dibedakan. Kalau berada di tepi, tandanya seperti ini. Kita rajin sholat karena ada keinginan mau mencapai cita-cita. Dan setelah menunggu cita-cita dan keinginan itu tidak terkabulkan, maka kita berpaling dari ketaatan itu, maka berada dalam keadaan di tepi. Tapi kalau kita mendapatkan rahmat, kebaikan, maka kita tambah, berarti ini masih dalam keadaan di tepi. Kalau yang tadi yang tengah-tengah, kalau masih sempat terpengaruh oleh kondisi lingkungan dan teman-teman sepergaulan, masih berada di tengah-tengah. Dan apabila kita berada pada komunitas atau sekelompok orang, sholatnya, ibadahnya yang lain istiqamah rutin sesuai dengan waktu, dan setelah berpisah dari komunitas dan dari kelompok, bergabung ke kelompok yang lain, tetap sama saja. Banyaknya orang bersama dengan teman-temannya sendiri atau bersama dengan teman-teman asing, teman-teman orang lain yang tidak biasa istiqamah dalam sholat, tetap kita istiqamah, bahkan kita yang mengajak untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu, maka itulah orang-orang yang berada dalam level tinggi keimanannya. Mungkin kita bisa menilai diri sendiri. Alhamdulillah, selama adanya ini komunitas lembaga Bikers, banyak teman yang pertama memang berada dalam keimanan di tepi. Betul ya? Khususnya ini yang adik-adik, kira-kira keimanan kita awalnya berada di tepi. Setelah masuk di Bikers, bergaul dengan orang-orang soleh, bahkan di dalamnya ya banyak ustaz-ustaz, maka yang pertama kita mendorong untuk ikut salat karena perasaan malu. Betul ya? Malu terhadap Pak Kapten, malu terhadap ustaz. Pergi salat kita tinggal, otomatis kita terpengaruh. Memang seperti itulah awalnya. Karena yang namanya pendukung daripada keimanan, pendukung pelaksanaan ibadah, harus ada sinergi dan pengaruh. Makanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka berkumpullah pada komunitas orang-orang yang saleh. Tepat kiranya pada Bikers ya, betul. Dan untuk mendapatkan keimanan, kenyamanan, maka kita berdomisili, bertempat tinggallah di lingkungan orang-orang yang saleh. Cobalah kita kalau keluar di lingkungan orang-orang yang istilahnya tidak bertanggung jawab terhadap kata-katanya, tidak bertanggung jawab terhadap pembicaranya, otomatis imam itu yang ditunggu naik malah agak turun. Kenapa? Tidak ada sinergi. Jadi inilah yang dimaksud bahwa kita adalah makhluk sosial, artinya sangat membutuhkan orang lain. Motivasi untuk melaksanakan ibadah saja sangat membutuhkan orang lain untuk bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan itu, maka tentunya kita sudah banyak berbuat baik, sekaligus evaluasi kegiatan kita di BMB ya. Kita rutin melaksanakan sedekah Jumat, bahkan sedekah-sedekah lain kita sudah melakukan, membantu orang yang musibah kebakaran, banjir dan sebagainya sudah ada ya. Maka marilah kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maka inilah yang dimaksud dengan evaluasi diri. Kalau kita berbuat baik dengan dasar keimanan kita kepada Allah, maka yang perlu kita pahami, bukan orang lain yang dapat, bukan Allah yang dapat, tapi kita sendiri yang mendapatkan. Maka sebagai ajakan daripada taklim hari ini, marilah kita berbuat baik, karena sesungguhnya berbuat baik itu untuk diri sendiri. Marilah berkata-kata, marilah kita biasakan diri berbicara dengan baik, karena sesungguhnya pembicaraan itu untuk diri sendiri. Marilah berdoa kepada Allah untuk doa yang baik, karena sesungguhnya doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, barang siapa yang berdoa, barang siapa yang meminta sesuatu, meminta kebaikan, memintakan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang berdoa. Barang siapa yang berdoa, memintakan kejelekan orang lain, maka ingatlah bahwa doa tentang kejelekan itu kepada orang lain akan pertama kali diberikan kepada kita. Maka tidak boleh, ya, dalam pepatah mengatakan, lempar batu sembuh di tangan, akhirnya akan kembali kepada kita. Walaupun kita sudah berbuat mengelak, tapi ingatlah ayat tadi, itulah sebenarnya orang yang betul-betul rugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, untuk bagaimana tetap istiqamah dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sabda Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya, apabila kita tahu bahwa saya ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita sudah tahu diri, kita harus beribadah kepada Allah, dan kita sudah mengenal kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Dan yang harus kita tahu bahwa apabila kita salat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Apabila kita berzikir bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Apabila kita salat, maka innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang mungkar. Dan apabila kita berzikir, maka zikir itu akan menjadi obat dalam diri kita, karena menenangkan hati. Apabila kita susah, apabila kita bingung, lalu kemudian berzikir kepada Allah, maka hati ini, perasaan ini menjadi tenang. Maka salah satu obat yang paling mujarab ketika kena penyakit pusing, kena penyakit iri hati dan sebagainya, maka perkuatlah zikir kepada Allah. Zikrullah inilah yang akan menjadi bagaimana mengendalikan kita yang begitu goyah dari keimanan, yang dimana dihasut oleh setan akhirnya lensir sedikit. Tetapi jika kita tetap beristiqamah berzikir kepada Allah, insya Allah akan kembali kepada yang sebenarnya berada pada level keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan wajib, tapi ada sunnahnya, Senin dan Kamis. Apa maksudnya? Berpuasa, puasa itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa itu untuk menekan dan menahan hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu apabila tidak ditekan, maka akan berbuat seyogyanya atau akan berbuat semaunya saja. Maka perlu dengan puasa, karena setelah puasa maka hawa nafsu kita bisa kita setir apabila kita telah melaksanakan puasa. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan telah ditentukan bagaimana melaksanakan juga puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis, paling tidak 1 kali dalam 1 minggu. Untuk apa? Meredam ini hawa nafsu yang selalu bergejolak dan selalu berkeinginan untuk berbuat jahat. Maka ini harus bagaimana kita mengimbani dan bagaimana kita menjaga. Ingat hadirin jamaah yang berbahagia,
Inilah satu zat yang perlu kita jaga supaya keimanan kita istiqomah, keimanan kita tetap terpelihara. Jagalah hawa nafsu. Tidak sedikit orang yang rusak gara-gara hawa nafsu. Banyak kiai, banyak bahkan di pesantren, banyak ustaz rusak. Kenapa? Karena pengaruh hawa nafsu. Yang hawa nafsu yang sering merusak, yang pertama adalah hawa nafsu yang cenderung kepada perempuan, dan yang kedua cenderung kepada duniawi, gila-gila harta. Inilah yang sering merusak kita. Dan saya yakin kalau kita tetap beristiqamah dalam keimanan, tetap bagaimana mengingat Allah, dan kalau sendiri tetap kita goyah, maka kuncinya berikutnya ingat kepada guru-guru kita. Misalnya yang masih ini muda, yang masih bergabung, ketika berada dalam sendirian, ingat kepada Pak Kapten. Pak Kapten marah kalau saya begini. Begitu memang awalnya. Pak Kapten marah. Bagaimana kalau Pak Kapten tahu ini? Bagaimana kalau guru-guru saya di Bikers ini tahu nanti akan kejadian saya? Mungkin masih ada yang bisa curi waktu di luar. Nah, jangan sampai ketahuan. Ingat, jangan sampai saya ditahu oleh guru-guru di BND. Jangan sampai saya nanti ditahu oleh Pak Kapten, maka bagaimana dengan saya? Pasti malu. Awalnya dari situ, dan akhirnya akan kembali kepada jalan yang lurus, di mana kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Moga-moga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi, karena tidak ada orang yang sempurna imannya. Naik dan turun, turun dan naik, naik lagi dan turun lagi. Maka inilah, mudah-mudahan tidak turun terus, usahakan naik terus. Kalau naik dan turun, turun naik lagi, ya masih mending. Tapi kalau dari naik turun terus, makanya jangan selalu melihat ke atas, karena pasti kita merasa rendah dan selalu naik. Ya, hadirin jangan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persatuan Bikers. Bagaimana kita dan menjadi dasar akan menjadikan orang-orang soleh dan akan menghilangkan orang-orang salah. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.